Ya, baik, Pak Akmal, kita tahan dulu Ya, informasinya. Saya akan mengupdate informasi lagi dari Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita. Selamat pagi, Ibu. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Waalaikumsalam. Maaf, Ibu, pagi-pagi ini mengganggu. Namun ini informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Terjadi gempa Betul. berkekuatan 7,3 magnitudo. Boleh diupdate kondisinya saat ini bagaimana, Ibu? Betul sekali. Jadi kami telah mendeteksi terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 7,3 pada tanggal 25 April pukul 3.00 Ya. lebih 57 Ya. menit waktu Indonesia Barat. Kedalaman pusat gempa tercatat 84 kilometer. Lokasi di wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, ya. Kemudian juga berpotensi tsunami, sehingga peringatan dini tsunami kami keluarkan, ya. Kemudian kami masih terus memonitor, dan dari hasil perhitungan matematik di sini juga terlihat bahwa guncangan ini terasa hingga skala MMI 6 bahkan 7 di wilayah Mentawai, di Berut. Demikian. Jadi Apakah kami apakah silakan. sudah ada terjadi komunikasi begitu dengan masyarakat atau siapapun yang berada di lokasi saat ini, Ibu? Kami masih terus fokus untuk memonitor di BMKG. Jadi bukan di masyarakat, ya. Jadi di masyarakat kami berbagi tugas dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi untuk di masyarakat dilakukan BPBD. Kami fokus terus menjaga yang ada dalam perhitungan pusat gempa tersebut dan perkembangannya. Nah, Terima apakah kasih. perkembangan ini sudah terkomunikasikan dengan pihak BPBD begitu, Ibu? Sedang berproses, ya, sedang berproses. Ada BMKG di lapangan, di daerah, sedang berproses. Dari pantauan tim BMKG di lapangan, apa yang terjadi saat ini? Apakah sudah ada informasi, Ibu? Kami belum mendapatkan informasi, namun terus memonitor kondisi perkembangan muka air laut, ya, dan juga beberapa kondisi yang untuk harus diantisipasi. Demikian. Kemudian jika melihat kondisi saat ini melalui dengan matematik begitu, apa yang harus diwaspadai untuk masyarakat sekitar sehingga informasi ini sampai oleh orang-orang sekitar yang saat ini menonton kita, Ibu? Iya, jadi kami meminta, karena ini guncangannya cukup kuat, ya. Jadi segera saja mencari tempat yang tinggi, ya, tempat yang lebih tinggi, yang aman, agar meskipun tsunami itu juga berpotensi, ya, tapi kita kan potensi itu kan bisa saja ketinggiannya kan hanya beberapa variatif, ya, Bu, cm atau setengah meter, ya. Tapi tetap karena guncangannya kuat dirasakan, sebaiknya segera saja mencari tempat yang lebih tinggi. Demikian himbauan kami segera. Baik, ini kami juga melihat dari Google, Ibu, bahwa begitu kita membuka tentang informasi gempa bumi yang terjadi, memang sudah ada red alert, begitu terlihat bahwa terjadi gempa. Nah, apakah ini akan terus diupdate perubahan atau yang terjadi saat ini oleh BMKG kepada masyarakat tentunya yang ingin mendapatkan informasi valid dan terkini terkait gempa ini? Betul sekali, terus kami update ini. Jadi terus kami mengupdate perkembangannya. Terus kami monitor dan juga ketinggian muka air lautnya. Demikian. Saat ini muka air laut yang dalam pantauan BMKG seperti apa, Ibu? Sehingga masyarakat mengetahui posisi sebaiknya seperti apa? Belum ada kenaikan. Oh, belum ada kenaikan. Belum ada kenaikan. Iya, jadi ini adalah potensi. Meskipun potensi tetap harus diperhatikan, ya.
perhitungan ini berdasarkan perhitungan matematika yang dihitung dari kekuatan gempa yang terjadi, posisi pusat gempa dan posisi pusat gempanya, dan sangat dekat dengan daratan ya, pantai itu di pantai ini. Jadi berbagai kemungkinan yang terburuk yang dapat terjadi harus diantisipasi. Insya Allah potensi ini semoga tidak terjadi meskipun dalam perhitungan dapat terjadi. Demikian. Baik Ibu, ini kan ada beberapa status yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ada status awas, ada status siaga, ada status waspada. Dengan status-status itu apa yang perlu kita share ke masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bahwa status ini adalah apa yang harus kita lakukan, Ibu? Nah, waspada itu berarti potensi ketinggian tsunami itu hanya setengah meter, sekitar setengah meter. Itu waspada. Dan itu sirine tidak perlu dibunyikan. Jadi kemungkinan hanya setengah meter. Namun secara SOP tetap harus diumumkan. Nah, siaga itu antara setengah sampai 3 meter. Di sini yang masyarakat harus segera menjauh ya. Bahkan BPBD mempunyai wewenang untuk membunyikan sirine. Jadi wewenang sirine dipencet oleh BPBD bila statusnya siaga atau awas. Saat ini statusnya masih waspada. Artinya maksimum sekitar setengah meter. Meskipun demikian harus tetap diumumkan itu berpotensi tsunami. Dan masyarakat karena guncangannya cukup kuat diminta untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Demikian. Dan untuk informasi saat ini statusnya masih waspada, Ibu? Iya, masih waspada. Baik, ini ada beberapa informasi kami dapatkan bahwa guncangannya terasa sampai di Riau begitu, Ibu. Apakah orang-orang yang sekitar dari lokasi ini juga harus siap-siap untuk waspada terjadi guncangan berikutnya, Ibu? Jadi silakan memonitor di info BMKG, di situ akan terlihat statusnya itu waspada atau siaga gitu. Tapi yang kami catat ini adalah waspada. Jadi yang merasakan guncangan, silakan langsung saja mencari tempat yang lebih tinggi ya untuk amannya. Meskipun potensi itu waspada. Demikian. Artinya walaupun potensi masih waspada, tapi kita juga tetap lagi-lagi harus standby untuk menyelamatkan diri dan sanak keluarga. Ibu sekali lagi boleh diupdate kepada masyarakat yang saat ini mungkin menonton kita. Saat ini terjadi gempa di mana dan apa saja yang harus dilakukan untuk warga sekitar di lokasi gempa ini, Ibu? Iya. Jadi baru saja terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,3 pada tanggal 25 April 2023 pukul 3.00:57 menit waktu Indonesia, 57 detik waktu Indonesia Barat. Posisi pusat gempa berada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dengan kedalaman 84 km. Dan dari hasil perhitungan matematik dan pemodelan, maka gempa ini berpotensi tsunami. Dan juga menimbulkan guncangan yang cukup kuat hingga skala MMI 6. Bahkan ada yang 7. Oleh karena itu kami meminta seluruh warga masyarakat di sana, di sekitar, terutama karena guncangan ini kuat, mohon segera mencari tempat yang lebih tinggi. Jangan mendekat pantai. Mencari tempat yang lebih tinggi. Meskipun ini potensi tsunami dengan level saat ini masih waspada. Demikian. Terima kasih.
Baik Ibu, ini kan ada hitungan matematik. Berdasarkan perhitungan matematik dari BMKG, ini kan ada gelombang. Adakah perhitungan kira-kira gelombang itu akan mendekati pulau setempat ini pukul berapa dan bagaimana bentuk gelombangnya begitu Ibu? Iya, ini sedang diproses ya. Kami biasanya menunggu 2 jam sampai setelah kejadian. Oke. Jadi tadi misalnya pukul 3, kami masih menetapkan status ini minimal sampai pukul 5. Ya. Minimal ya, 2 jam. Setelah 2 jam baru diputuskan apakah masih harus diteruskan atau sudah aman, tergantung dengan perkembangan ketinggian muka air laut. Demikian. Artinya sampai sekarang masih tetap dipantau terus kondisinya. Terus. Dan boleh lagi Betul. Bu disampaikan kepada masyarakat terkait dengan status kewaspadaan atau siaga atau tadi kita katakan ada waspada, siaga dan juga Iya. Iya. awas. Baik. Jadi untuk status tentang potensi tsunami ini ada 3 level. Ya, Level yang paling rendah adalah waspada, ya. yaitu apabila perhitungan potensi tsunami dapat mencapai 0,5 meter maksimum. Itu waspada. Kemudian apabila perhitungan itu antara lebih dari 0,5 meter hingga 3 meter, maka statusnya adalah siaga. Dan status tertinggi apabila perhitungan ketinggian tsunami di atas 3 meter. Untuk saat ini perhitungan kami statusnya adalah waspada maksimum 0,5 meter. Jadi mohon menjadi perhatian dan juga mohon tetap menghindari pantai, menjauh dari pantai atau mencari tempat yang lebih tinggi. Terima kasih. Baik Ibu, kemarin juga terjadi gempa sekitar magnitudo 6,1 di Mentawai dan juga terasa hingga Padang dan Payakumbuh. Apakah ini gempa yang berbeda dengan yang hari ini Ibu? Iya, jadi memang berbeda, tapi zona Mentawai adalah zona yang mendapatkan perhatian khusus dari BMKG karena zona ini merupakan zona yang rawan, rentan untuk mengalami gempa. Ada zona yang belum terlepas energinya dan berpotensi untuk mengalami membangkitkan tsunami juga. Sehingga memang Mentawai ini beberapa kali, tidak hanya sekali 2 kali, beberapa kali kami terus menunggu untuk kondisi Mentawai ini dengan kewaspadaan khusus. Demikian. Artinya yang kemarin terjadi berbeda dengan hari ini, namun juga terlihat bahwa magnitudenya meningkat begitu ya Bu ya? Ya, magnitudo bisa meningkat ya, namun juga nanti bisa juga menurun. Artinya itu bisa terjadi sewaktu-waktu, tapi poin yang paling penting di zona di sekitar Mentawai ini memang ada energi yang masih terkunci, belum terlepas. Dan saat ini terus kami monitor. Maksud Demikian. Ibu itu yang terkunci belum terlepas itu seperti apa Ibu? Mungkin masyarakat perlu mengupdate informasi terkait hal ini Ibu. Ya, masyarakat sudah mendapatkan informasi ini sudah sejak beberapa tahun. Halo? Iya silakan Halo, Ibu. Dengar Ibu. Ya? Iya. Jadi maksudnya zona ini masih dapat mengalami gempa bumi lagi. Ya, kita tidak tahu kapan, tetapi masih terus mendapatkan pengawasan khusus, pengamatan khusus, kemungkinan untuk terjadinya gempa bumi selanjutnya. Demikian. Ibu ini kan kedalamannya di 177 km. Maksud saya kedalamannya di 84 km. Potensi tsunami terbesar yang mungkin terjadi apa aja Ibu? Jadi kalau yang saat ini potensi tsunami-nya masih waspada atau 50 cm maksimum untuk saat ini ya itu. Kemudian
terus kita monitor muka air laut, ini belum terdeteksi adanya kenaikan muka air laut yang signifikan. Demikian. Baik, berarti ini masih dalam perkiraan matematika ya Ibu ya. Kita belum mengetahui Iya. kondisi di lapangan seperti apa. Dan boleh diupdate lagi Ibu pada masyarakat. Mohon kami berulang-ulang untuk memberikan informasi terkait gempa yang saat ini terjadi. Yang informasi yang saya dapatkan dari BMKG bahwa terjadi gempa di bermagnitudo 7,3 dan selanjutnya seperti apa Ibu? Ya, selanjutnya kami meminta agar masyarakat tetap menjauh dari pantai. Tetap menjauh dari pantai, mencari tempat yang lebih tinggi meskipun potensi tsunami levelnya waspada. Ya. Artinya maksimum diprediksi kurang lebih 50 cm. Ya. Tetapi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, karena guncangannya juga kuat, mohon tetap menjauh dari pantai, mencari tempat yang lebih tinggi. Demikian. Dan apakah setelah ada pengumuman di BMKG begitu, adakah gempa susulan yang terasa atau terlihat dari perhitungan matematika Ibu? Kami masih terus memonitor, jadi belum tercatat lagi. Kalau ada perkembangan, segera kami update secara otomatis melalui aplikasi Info BMKG. Demikian. Baik, boleh diupdate. Ya, iya. Bagaimana Ibu? Iya. Mungkin cukup sebegitu dulu. Izinkan kami untuk melanjutkan tugas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya dan kami menanti. Baik, satu lagi pertanyaan berikutnya. Kapan peringatan akan dicabut atau diupdate lagi Ibu? Boleh diinformasikan sekali lagi kepada masyarakat. Kami menunggu minimal, ya kami menunggu melihat perkembangan SOP-nya 2 jam, paling cepat 2 jam setelah peringatan dini ini kami keluarkan. Jadi selama 2 jam ini tadi dari pukul 3, kami akan menunggu kurang lebih nanti sampai pukul 5, lalu kita lihat perkembangan situasi lebih dahulu dan cek di lapangan lebih dahulu. Demikian. Baik, terima kasih banyak atas informasi dari Ibu Dwi Quora, Kepala BMKG, dan kita harapkan akan mendapatkan informasi terkini lagi Ibu terkait dengan situasi gempa yang terjadi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.